Perang Vietnam adalah salah satu perang paling getir dan legendaris yang pernah terjadi. Bagaimana tidak, raksasa seperti Amerika Serikat bisa tumbang oleh para Viet Cong yang sejak awal diremehkan. Di video kali ini, saya akan mengompilasi 3 video feature saya yang membahas tentang perang ini. Barangkali ada teman-teman yang baru mensubscribe Kopral Gondrong dan belum sempat menyaksikan video-video berikut. Saya akan bahas mulai dari penderitaan para tentara, kegagalan Amerika Serikat, jebakan-jebakan Viet Cong, hingga ngerinya terowongan Cu Chi. Kalau begitu, mari kita mulai. Seberapa berat hidup sebagai tentara di Perang Vietnam? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita flashback sejenak. Apa yang membuat hidup para tentara ini berubah total? Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Asia Tenggara menjadi salah satu titik panas perebutan pengaruh ideologi dunia. Vietnam, sebuah negeri agraris dengan hutan lebat dan sawah luas, baru saja lepas dari penjajahan Prancis. Namun kebebasan yang diimpikan rakyatnya tidak serta-merta datang. Perang Indochina pertama meledak, dan pada tahun 1954, Perjanjian Jenewa memutuskan Vietnam dibelah menjadi dua. Di utara, berdiri Republik Demokratik Vietnam yang berpaham komunis, dipimpin Ho Chi Minh. Di selatan, berdiri Republik Vietnam dengan dukungan Amerika Serikat dan Sekutu Barat. Bagi rakyat biasa, keputusan ini bukan sekedar garis di peta. Pemuda-pemuda desa mendadak menjadi tentara. Di utara mereka digerakkan dengan semangat revolusi, digambarkan sebagai pejuang pembebasan nasional. Di selatan, mereka direkrut ke dalam angkatan bersenjata Republik Vietnam, yang digadang-gadang menjadi benteng melawan komunisme. Namun di balik slogan-slogan politik itu, mereka hanyalah anak-anak muda yang terpaksa meninggalkan sawah, keluarga, dan masa depan yang sederhana. Situasi sosial saat itu menegang. Di pedesaan, keluarga tercerai-berai karena perbedaan ideologi. Ada ayah yang memilih tinggal di utara demi loyalitas pada revolusi, sementara anaknya bergabung dengan tentara selatan. Ada saudara kandung yang tiba-tiba menjadi musuh di medan perang. Tekanan politik semakin keras. Di kedua sisi, mereka yang dianggap tidak setia bisa dicap pengkhianat. Memasuki awal 1960-an, ketegangan makin menjadi. Viet Cong, pasukan gerilya yang berafiliasi dengan utara, mulai melancarkan serangan kecil terhadap pasukan dan instalasi selatan. Amerika Serikat, yang khawatir domino Asia Tenggara jatuh ke komunisme, mulai menambah penasihat militer. Di balik semua itu, para prajurit yang baru dilatih sadar bahwa mereka sedang melangkah menuju konflik panjang. Mereka belum tahu apa yang menunggu, tapi satu hal sudah jelas, perang ini bukan perang sebentar, dan yang paling menderita bukanlah para pemimpin di kursi kekuasaan, melainkan para tentara yang berada di garis depan. Awal dekade 60-an menjadi titik eskalasi. Serangan-serangan kecil Viet Cong terhadap pos-pos militer dan pejabat pemerintahan di selatan semakin sering. Pada tahun 1964, insiden di Teluk Tonkin menjadi pemicu besar. Kapal perusak Amerika, USS Maddox, mengklaim diserang kapal torpedo Vietnam Utara. Washington segera merespons. Kongres AS memberi Presiden Lyndon B. Johnson kewenangan penuh mengerahkan pasukan. Dari situ perang yang tadinya konflik lokal berubah menjadi perang internasional. Tentara Vietnam Selatan, ARVN, menyambut masuknya pasukan Amerika dengan harapan baru. Mereka percaya kehadiran teknologi dan persenjataan modern akan membalikan keadaan. Helikopter Huey, tank, dan senjata canggih mulai membanjiri pangkalan-pangkalan di Saigon dan provinsi sekitar. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Moral pasukan sering goyah. Banyak rekrutan dipaksa masuk tanpa pelatihan matang, sementara korupsi di tubuh pemerintahan membuat logistik tak merata. Di banyak unit, prajurit lebih sibuk mencari makanan untuk hari itu dibanding menyiapkan pertempuran. Di pihak utara, strategi berbeda ditempuh. Ho Chi Minh dan Jenderal Pho Nguyen Giap mengandalkan perang gerilya. Viet Cong menyusup lewat jalur Ho Chi Minh Trail, jaringan jalan rahasia yang membentang dari Laos dan Kamboja. Mereka bergerak cepat di bawah lindungan hutan.
Satu hal yang membuat tentara gerilya ini ditakuti, kemampuan mereka beradaptasi dengan alam. Di saat lawan kehabisan napas di hutan lembab, Vietcong tetap bisa bertahan dengan perbekalan minim. Bagi prajurit di kedua sisi, inilah momen ketika perang menjadi nyata. Tentara Selatan mulai sadar bahwa meskipun mereka punya sekutu kuat, mereka harus menghadapi musuh yang tak terlihat, yang bisa menyerang kapan saja lalu menghilang. Tentara Utara menyadari bahwa setiap langkah semakin berbahaya, karena musuh mereka kini bukan hanya orang Vietnam sendiri, tapi juga pasukan dari negara terkuat di dunia. Tahun 1965, ribuan mayat prajurit mulai memenuhi daftar korban. Dan semua orang tahu, ini baru permulaan. Tahun 1968 menjadi titik balik terbesar. Saat itu, pasukan Vietnam Utara dan Viet Cong merencanakan serangan besar yang kemudian dikenal sebagai Tet Offensive. Pada tanggal 30 Januari, bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek, lebih dari 80.000 pasukan komunis melancarkan serangan mendadak ke lebih dari 100 kota dan pangkalan militer di seluruh Vietnam Selatan, termasuk Saigon. Bagi prajurit di lapangan, ini adalah guncangan luar biasa. Tentara ARVN yang terbiasa berjaga menghadapi serangan kecil, tiba-tiba dihadapkan pada invasi serentak. Malam itu kota-kota yang biasanya penuh kembang api tahun baru berubah menjadi lautan peluru dan ledakan. Di Saigon, bahkan kompleks kedutaan besar Amerika pun ditembus pasukan Vietcong. Selama beberapa hari, jalanan kota berubah menjadi medan tempur. Namun, serangan ini punya konsekuensi besar di kedua sisi. Tentara Utara dan Vietcong menderita kerugian luar biasa. Diperkirakan puluhan ribu pasukan mereka tewas atau ditangkap. Banyak unit yang habis total. Bagi seorang prajurit Vietcong, serangan itu berarti maju tanpa kepastian pulang. Seorang veteran kemudian mengenang bahwa mereka tahu hampir separuh rekan seperjuangan tidak akan kembali hidup-hidup. Di pihak selatan, syok psikologis justru lebih dalam. ARVN memang berhasil bertahan dengan bantuan besar dari pasukan Amerika, tetapi kepercayaan mereka terhadap keamanan negara runtuh. Rakyat sipil menyaksikan langsung betapa rapuhnya pertahanan. Tentara di garis depan, meskipun masih berdiri, merasakan gelombang putus asa yang sulit dipulihkan. Untuk Amerika, Tet Offensive mengubah opini publik. Media menayangkan gambar-gambar pertempuran di kota, mayat bergelimpangan, dan eksekusi tahanan Vietcong di jalanan. Bagi tentara Vietnam Selatan, itu berarti mereka harus menanggung beban baru, berperang dalam bayang-bayang kekalahan yang semakin terasa nyata. Sementara itu, tentara Utara, meski menderita korban besar, merasakan kebangkitan moral. Mereka berhasil membuktikan bahwa bahkan kota besar seperti Saigon pun tidak aman. Tahun 1968 menegaskan pada setiap prajurit bahwa perang ini tidak akan segera selesai. Jika sebelumnya masih ada harapan akan negosiasi cepat atau kemenangan singkat, Tet Offensive menghapus ilusi itu. Yang tersisa hanyalah kesadaran pahit, perang baru benar-benar dimulai. Setelah guncangan Tet Offensive, perang tidak berhenti. Justru penderitaan semakin dalam. Tahun 1969 hingga 1971 dikenal sebagai periode paling melelahkan bagi para prajurit. Pertempuran memang terus terjadi, tetapi musuh terbesar mereka bukan hanya peluru, melainkan penyakit, kelaparan, dan kelelahan yang berkepanjangan. Di hutan-hutan Vietnam, malaria dan disentri menjadi wabah. Statistik militer menunjukkan lebih banyak tentara yang sakit dibandingkan yang terluka karena pertempuran. Seorang veteran Vietnam Utara mengingat bahwa hampir setiap unit selalu ada prajurit yang demam tinggi, menggigil, atau jatuh pingsan karena malaria. Bagi pasukan selatan pun keadaannya tidak jauh berbeda. Meski mendapat bantuan logistik dari Amerika, distribusi makanan dan obat sering terhambat oleh korupsi dan medan yang sulit. Kondisi ini membuat banyak prajurit hidup dalam keadaan setengah sehat. Mereka dipaksa tetap berjalan jauh melewati hutan dengan tubuh lemah. Perbekalan makanan minim. Di banyak unit Vietcong, menu sehari-hari hanyalah ubi hutan, singkong, atau nasi basi yang dibagi rata. Tentara ARVN sering menulis dalam catatan pribadi tentang hari-hari ketika mereka hanya makan sekali, lalu tetap berpatroli di tengah hujan lebat. Selain fisik, beban psikologis juga mulai muncul semakin jelas.
Setelah bertahun-tahun perang, sebagian besar prajurit kehilangan rasa optimisme. Di utara, meski propaganda terus menekankan heroisme, kenyataannya banyak tentara yang hancur secara mental. Mereka kehilangan sahabat satu persatu, melihat mayat bergelimpangan setiap hari, dan mulai dihantui rasa bersalah karena masih hidup. Di selatan, keputusasaan meningkat karena semakin sadar bahwa tanpa Amerika sulit untuk bertahan. Lingkungan sosial para prajurit juga berubah. Surat dari keluarga menjadi sumber kekuatan sekaligus kesedihan. Banyak tentara menerima kabar tentang kampung halaman yang hancur, ladang yang gagal panen, atau anggota keluarga yang mengungsi. Beberapa prajurit bahkan memilih tidak membaca surat lagi karena terlalu menyakitkan. Periode ini menunjukkan sisi paling sunyi dari perang. Penderitaan yang tidak selalu terlihat kamera, tetapi membunuh perlahan. Bagi tentara Vietnam, hidup di antara ranjau dan peluru sudah cukup berat, namun menghadapi penyakit, lapar, dan keputusasaan yang berulang setiap hari terasa jauh lebih mematikan. Tahun 1972 menjadi salah satu periode paling menentukan. Setelah bertahun-tahun perang gerilya, Vietnam Utara mencoba langkah baru, serangan konvensional berskala besar. Serangan ini kemudian dikenal sebagai Easter Offensive. Ribuan tentara reguler PAVN turun dari utara, didukung tank-tank T-54 dan artileri berat buatan Soviet. Mereka menyerbu ke Vietnam Selatan melalui 3 front utama, menargetkan Quang Tri, Kon Tum, dan Bin Long. Bagi tentara di garis depan, ini bukan lagi sekedar perang gerilya. Untuk pertama kalinya mereka menghadapi pertempuran terbuka dengan senjata berat. Di Quang Tri, pasukan ARVN berhadapan langsung dengan tank musuh, sesuatu yang jarang mereka alami sebelumnya. Banyak unit hancur berantakan. Kota demi kota jatuh dan ribuan warga sipil ikut melarikan diri. Tentara Selatan terjebak antara melawan musuh dan melindungi keluarganya yang ikut mengungsi. Namun, meskipun pasukan utara sempat merebut banyak wilayah, mereka menghadapi kerugian besar. Pesawat pembom Amerika turun tangan dengan kampanye udara masif, termasuk operasi Linebacker. Ribuan ton bom dijatuhkan ke jalur logistik dan posisi musuh. Tentara utara yang bergerak maju sering kehabisan suplai. Banyak yang mati bukan karena peluru, melainkan karena kelelahan, lapar, dan serangan udara yang tiada henti. Bagi tentara Vietnam Selatan, Easter Offensive adalah ujian terakhir. Meski moral mereka sempat runtuh, beberapa unit menunjukkan perlawanan sengit di An Loc. Pertempuran di kota kecil itu berlangsung berminggu-minggu, dengan tentara ARVN bertahan di reruntuhan bangunan, dikepung tank dan artileri. Para saksi mengenang bagaimana setiap hari hanya ada 2 pilihan, bertahan atau mati. Secara politik, Easter Offensive menjadi titik tengah yang menegaskan kenyataan pahit. Di utara, prajurit sadar bahwa kemenangan bukan lagi soal keberanian, tetapi juga tentang berapa lama mereka bisa bertahan hidup di bawah hujan bom. Di selatan, tentara sadar bahwa tanpa dukungan udara Amerika, mereka tidak mungkin bertahan. Easter Offensive menunjukkan bahwa perang sudah berubah. Bukan lagi perang desa dan hutan, melainkan perang habis-habisan yang menghancurkan seluruh negeri. Tahun 1973 menjadi titik krisis. Setelah bertahun-tahun mengerahkan ratusan ribu pasukan dan menjatuhkan jutaan ton bom, Amerika Serikat akhirnya menarik diri dari perang. Perjanjian Paris ditandatangani dan pasukan tempur Amerika secara resmi meninggalkan Vietnam. Bagi tentara Vietnam Selatan, keputusan ini terasa seperti ditinggalkan di medan tempur tanpa perlindungan. Selama hampir 1 dekade, ARVN selalu bertarung dengan dukungan udara, logistik, dan intelijen Amerika. Tiba-tiba, semua itu hilang. Mereka memang masih menerima persenjataan, tetapi tanpa pasukan pendukung, moral hancur. Seorang prawira ARVN kemudian menulis, "Kami tidak kehilangan senjata, kami kehilangan keyakinan." Di sisi utara, penarikan Amerika disambut sebagai kemenangan besar. Tetapi bagi prajurit PAVN, beban perang tidak serta-merta berkurang. Mereka tetap harus berjuang melewati jalur Ho Chi Minh yang penuh bom, tetap menghadapi kelaparan dan penyakit. Namun satu hal berubah, keyakinan bahwa kemenangan total hanya masalah waktu. Krisis paling nyata justru terjadi di dalam tubuh tentara selatan. Banyak unit mulai goyah. Korupsi dan perebutan kekuasaan di tingkat komando makin parah. Tentara yang seharusnya fokus melawan musuh
malah bingung menghadapi kondisi ekonomi negara yang runtuh. Harga bahan pokok naik drastis, gaji prajurit terlambat dibayarkan. Di desa-desa, keluarga tentara hidup dalam kesulitan, sementara surat kabar dipenuhi kabar buruk tentang kegagalan operasi militer. Pada saat yang sama, jumlah korban jiwa terus meningkat. Ribuan tentara ERWN tewas dalam operasi-operasi kecil yang tak lagi ditopang oleh kekuatan udara Amerika. Di sisi lain, tentara utara makin berani menekan. Mereka tahu lawan mereka kehilangan penopang utama. Tahun 1973 menandai perubahan mendasar dalam psikologi perang. Tentara utara mulai percaya pada kemenangan, sementara tentara selatan mulai mempertanyakan untuk siapa mereka berperang. Krisis ini bukan sekedar soal strategi militer, melainkan krisis keyakinan yang merembes ke setiap unit, setiap prajurit, dan setiap keluarga yang menunggu di rumah. Awal tahun 1975 menjadi puncak dari seluruh perang. Tentara Vietnam Utara melancarkan serangan terakhir yang disebut kampanye Ho Chi Minh. Dengan kekuatan penuh, ratusan ribu pasukan reguler, tank, dan artileri, mereka bergerak cepat dari utara menuju selatan. Kota demi kota jatuh. ARVN yang sudah rapuh tidak mampu menahan gempuran. Di front tengah, Pleiku dan Kontum ditinggalkan. Jalur mundur dipenuhi puluhan ribu tentara dan warga sipil yang berusaha melarikan diri. Banyak yang kelelahan, banyak pula yang terbunuh dalam perjalanan. Di Hue dan Danang, situasi tak kalah kacau. Tentara ARVN yang kehilangan komando meninggalkan posnya. Ribuan warga sipil berebut naik kapal untuk melarikan diri. Pemandangan pelabuhan yang penuh sesak dengan orang-orang putus asa menjadi simbol kehancuran moral. Puncaknya terjadi di Saigon. Pada akhir April, pasukan PFVN mengepung ibu kota. Tentara ARVN di dalam kota sudah tidak lagi memiliki koordinasi. Beberapa unit memilih bertahan, sebagian besar menyerah tanpa perlawanan berarti. Helikopter Amerika mengevakuasi orang-orang terakhir dari atap kedutaan besar AS. Gambar yang kemudian menjadi ikon kekalahan. Bagi prajurit ARVN, saat itu adalah akhir dari segalanya. Ada yang membuang seragamnya di jalanan, ada yang berusaha melarikan diri dengan pakaian sipil, ada pula yang tetap bertahan di pos sampai ditangkap. Mereka tahu konsekuensi yang menunggu. Kamp pendidikan ulang, kerja paksa, atau bahkan kematian. Di pihak utara, euforia kemenangan bergema. Setelah puluhan tahun perang, tujuan persatuan Vietnam tercapai. Tetapi di balik sorak-sorai, tentara PFVN juga tahu harga yang mereka bayar sangat besar. Ratusan ribu rekan mereka tidak pernah kembali. Banyak unit yang maju hanya tinggal separuh ketika perang selesai. Tanggal 30 April 1975, Tang PFVN menerobos gerbang istana presiden di Saigon. Perang Vietnam resmi berakhir. Bagi dunia, itu adalah simbol kemenangan komunisme atas kekuatan Amerika. Tetapi bagi tentara di kedua belah pihak, itu adalah klimaks yang pahit. Perang berakhir pada 30 April 1975, tetapi penderitaan tentara Vietnam tidak berhenti di sana. Bagi prajurit Vietnam Utara, kemenangan berarti pulang sebagai pahlawan. Namun kenyataannya berbeda. Banyak veteran kembali ke desa dalam keadaan cacat, sakit, atau kehilangan arah. Negara memang mengangkat mereka sebagai simbol kemenangan, tetapi kehidupan sehari-hari tetap keras. Fasilitas kesehatan minim, pekerjaan sulit, dan trauma perang jarang dibicarakan. Banyak yang memilih diam, memendam mimpi buluk, dan rasa bersalah. Bagi prajurit Vietnam Selatan, nasib jauh lebih berat. Ribuan orang segera ditangkap dan dikirim ke kamp pendidikan ulang. Di sana, mereka menjalani kerja paksa, membangun jalan, menebang hutan, dan menanam padi dengan makanan yang sangat sedikit. Seorang mantan perwira mengenang, "Kami hanya mendapat nasi segenggam, sisanya lobak dan singkong. Setiap malam tidur dengan perut lapar." Banyak tahanan meninggal karena kelaparan, penyakit, atau kelelahan. Keluarga tentara juga menanggung beban. Anak-anak dari veteran selatan sering didiskriminasi, dicap sebagai keturunan pengkhianat. Sulit bagi mereka mendapatkan pekerjaan atau pendidikan yang layak.
Sementara di utara, keluarga veteran juga menghadapi kesulitan. Suami atau ayah yang pulang tidak lagi sama. Mereka membawa luka fisik dan mental yang membayangi rumah tangga selama bertahun-tahun. Di tingkat sosial, luka perang masih terasa. Pemakaman tentara selatan lama dibiarkan tak terurus, berbeda dengan monumen megah bagi tentara utara. Bagi banyak keluarga, ketidakmampuan menghormati makam ayah atau saudara menjadi luka tambahan yang terus mengganga. 4 dekade setelah perang, bayangannya masih jelas. Ribuan veteran di kedua belah pihak menderita PTSD, kehilangan fungsi tubuh, dan hidup dalam kemiskinan. Banyak dari mereka masih mengingat hari-hari ketika hutan penuh ranjau dan malam dipenuhi suara bom. Seorang veteran pernah berkata, "Kami menang, tetapi kami juga kalah, karena kami kehilangan sebagian diri kami di hutan itu." Perang Vietnam sering dilihat sebagai konflik ideologi besar antara komunisme dan demokrasi. Namun jika dilihat dari sudut prajurit, itu adalah kisah penderitaan manusia. Anak-anak muda yang dipaksa bertempur, tubuh mereka hancur, jiwa mereka retak, dan kehidupan mereka berubah selamanya. Menjadi tentara di Perang Vietnam berarti hidup dalam penderitaan yang nyaris tanpa batas. Bukan hanya menghadapi peluru dan ranjau, tapi juga lapar, penyakit, kehilangan sahabat, trauma yang membekas seumur hidup, serta tekanan politik yang menghantui bahkan setelah perang usai. Mereka berperang di tengah hutan lembab, berjalan dengan tubuh sakit, dan pulang dengan jiwa yang tidak lagi utuh. Perang memang bisa berakhir di atas kertas, tetapi dalam diri seorang prajurit, perang itu bisa berlangsung seumur hidup. Breathe deeply. The bandages are secure now. Thank you, sister. It is loud above, but safe here. Seperti apa rasanya hidup di dalam terowongan Viet Cong? Hidup berbulan-bulan di ruang sempit, gelap total dan minim oksigen, sementara di atas kepalamu bom B-52 terus meledak. Ini adalah realitas sehari-hari bagi ribuan pejuang dan warga sipil di terowongan Viet Cong selama Perang Vietnam. Di video ini, kita tidak hanya akan membahas sejarahnya, kita akan membedah seperti apa rasanya hidup, makan, tidur, dan berjuang di dalam salah satu sistem bawah tanah paling kompleks yang pernah dibuat dalam sejarah perang. Pertanyaannya, kenapa harus ada terowongan? Ini adalah puncak Perang Vietnam. Setelah Konferensi Jenewa 1954, Vietnam terpecah jadi dua. Ada Vietnam Utara yang komunis dan Vietnam Selatan yang anti-komunis, didukung penuh oleh Amerika Serikat. Perang ini ditandai oleh kontras strategi yang tajam. Amerika Serikat mengandalkan superioritas teknologi dan daya tembak yang luar biasa. Mereka melancarkan operasi pengeboman masif dan strategi darat search and destroy. Melawan kekuatan sebesar itu, Front Pembebasan Nasional atau Viet Cong tidak bisa menang dalam pertempuran konvensional skala besar. Mereka adalah kekuatan gerilya yang menerapkan doktrin perang asimetris untuk menetralkan keunggulan teknologi Amerika Serikat. Solusinya, mereka mengandalkan perang gerila, penyergapan, jebakan, dan yang terpenting, penggunaan jaringan terowongan yang luas. Terowongan ini bukan sekedar lubang perlindungan, ini adalah kota bawah tanah yang berfungsi penuh. Sebuah keajaiban rekayasa militer yang dirancang untuk menetralkan keunggulan militer Amerika. Seluruh jaringan ini digali secara manual, hanya menggunakan cangkul dan keranjang. Keberhasilannya sangat ditopang oleh kondisi geologis wilayah Cuci, yang tanahnya merupakan tanah liat laterit yang sangat padat dan keras saat kering. Struktur tanah ini stabil secara alami, membuatnya tahan runtuh, bahkan mampu menahan getaran bom B-52 yang jatuh di dekatnya. Desainnya dirancang secara vertikal dalam beberapa tingkatan. Level pertama, tepatnya di kedalaman 3-4 meter, berfungsi sebagai area tempur utama. Dari sini, gerilyawan bisa melancarkan serangan mendadak, lalu menghilang kembali ke bawah tanah. Level ini cukup untuk melindungi mereka dari tembakan artileri dan mortir. Di level kedua, yaitu di kedalaman 6 meter, bisa dibilang jantung kehidupan komunitas. Disinilah fasilitas utama berada, ruang tinggal, rumah sakit darurat, dapur, dan pusat komando. Level ini dianggap aman dari sebagian besar bom konvensional. Di level ketiga, yang berada di kedalaman 8 hingga 12 meter atau lebih, ada benteng pertahanan terakhir. Ini digunakan sebagai tempat perlindungan utama selama pengeboman B-52 yang intens, sekaligus gudang amunisi dan rute evakuasi rahasia yang sering terhubung ke Sungai Saigon.
Tata letak terowongan sengaja dibuat seperti labirint yang membingungkan, lorong-lorongnya sangat sempit, seringkali hanya berukuran 80 kali 120 cm, dan dibangun dengan pola zigzag. Desain ini punya banyak tujuan, mencegah tentara musuh, menembak lurus di koridor, membatasi jangkauan ledakan granat, dan yang terpenting, membuatnya hampir tidak bisa dilewati oleh tentara Amerika yang umumnya memiliki postur tubuh lebih besar. Di dalam kota ini, ada fasilitas militer lengkap, mulai dari markas komando terdesentralisasi, jalur logistik aman untuk memindahkan pasukan dan perbekalan, serta gudang senjata dan makanan. Bahkan, ada bengkel tempat mereka membuat senjata rakitan atau memodifikasi amunisi Amerika yang tidak meledak menjadi ranjau. Untuk pendukung kehidupan, inovasi paling cerdik adalah dapur Hoang Kam. Ini adalah dapur tanpa asap. Asap dari memasak disalurkan melalui serangkaian filter bawah tanah yang panjang dan berkelok-kelok, lalu dilepaskan secara perlahan di lokasi yang jauh. Biasanya tersamar oleh kabut pagi. Ada juga rumah sakit darurat di level yang lebih dalam. Operasi bedah dilakukan hanya dengan penerangan obor atau lilin. Dalam situasi darurat, transfusi darah bahkan dilakukan langsung dari satu orang ke orang lain dengan tekanan yang diatur menggunakan pompa sepeda modifikasi. Yang paling mengejutkan, jaringan ini juga menopang kehidupan sosial. Ada ruang kelas darurat untuk anak-anak, bahkan teater dan aula musik untuk pertunjukan hiburan demi menjaga moral para pejuang. Kelangsungan hidup terowongan ini bergantung pada sistem pertahanan yang cerdik. Pintu masuknya dirancang hampir tidak mungkin ditemukan. Bisa berupa papan kayu kecil yang ditutupi tanah dan daun, tersembunyi di bawah tungku masak, di dalam sumur kering, atau bahkan di bawah kandang babi. Untuk sirkulasi udara yang vital, lubang-lubang ventilasi kecil dibuat dan disamarkan dengan sempurna sebagai gundukan sarang rayap, tunggul pohon, atau semak belukar. Dan terakhir, seluruh area di sekitar dan di dalam terowongan ini dipenuhi berbagai jebakan mematikan. Yang paling umum adalah lubang punji, yaitu lubang kamuflase berisi bambu-bambu runcing. Bambu ini seringkali dilumuri kotoran hewan atau manusia untuk menyebabkan infeksi parah pada korban. Ada juga granat atau ranjau yang dipicu oleh kawat sandung, dan jebakan yang lebih mengerikan yang akan melepaskan ular berbisa atau kotak berisi kalajengking ke atas tentara yang tidak waspada. Stop! Punji sticks. Careful moving around it. Mark the area. Reroute left, single file. Terowongan bukanlah domain eksklusif para tentara gerilya. Seiring dengan meningkatnya intensitas pengaboman di permukaan, terowongan menjadi tempat perlindungan bagi seluruh komunitas. Penghuninya terdiri dari kader politik Viet Cong, tentara reguler, dan yang paling signifikan adalah warga sipil. Di beberapa daerah, seluruh keluarga pindah ke bawah tanah. Bahkan ada anak-anak yang lahir dan dibesarkan di dalam terowongan, dengan kegelapan sebagai satu-satunya realitas yang mereka kenal selama tahun-tahun pertama kehidupan mereka. Ini adalah komunitas perang total, di mana semua orang memiliki peran. Perempuan tidak hanya bertugas sebagai juru masak atau perawat, tetapi juga sebagai pejuang, penggali terowongan, dan pengumpul intelijen. Anak-anak yang lebih tua juga berkontribusi, membantu dalam tugas-tugas seperti pemeliharaan terowongan, menyiapkan makanan, atau bertindak sebagai kurir. Bagi militer Amerika Serikat, terowongan adalah teka-teki strategis yang mustahil dipecahkan dan sumber frustrasi yang luar biasa. Keberadaannya menetralkan hampir semua keunggulan teknologi mereka. Pengintaian udara tidak berguna dan pengeboman karpet oleh B-52, meskipun merusak permukaan, seringkali tidak mampu menghancurkan lapisan terowongan yang lebih dalam. Pasukan Viet Cong dapat muncul entah dari mana untuk menyerang, lalu lenyap kembali ke dalam tanah dalam hitungan detik. Ini membuat Operation Search and Destroy seperti permainan pukul tikus tanah yang sia-sia dan mematikan. Secara signifikan, terowongan ini mengubah makna penguasaan teritori. Pasukan AS bisa saja mendirikan pangkalan militer besar, namun tanpa mereka sadari, mereka membangunnya tepat di atas markas besar musuh. Kontrol mereka atas permukaan tanah menjadi sebuah ilusi. Realitas ini menciptakan perang psikologis yang hebat, menanamkan paranoia konstan di kalangan tentara Amerika Serikat. Tanah yang seharusnya menjadi pijakan yang aman, kini menjadi sumber bahaya yang tak terlihat dan tak terbayangkan. Kegagalan metode konvensional seperti penggunaan bahan peledak, gas beracun, atau bahkan membanjiri terowongan, memaksa militer AS untuk menciptakan solusi yang tidak konvensional. Mereka membentuk unit spesialis sukarelawan yang dikenal sebagai Tunnel Rats. Para prajurit ini, yang biasanya dipilih karena bertubuh kecil, harus menjalankan misi paling berbahaya, masuk ke dalam labirin gelap sendirian, hanya berbekal pistol, pisau, dan senter. Tugas mereka adalah membersihkan terowongan, mengumpulkan intelijen, dan menghadapi musuh dalam pertempuran jarak sangat dekat. Pengalaman mereka di dalam terowongan digambarkan dengan istilah Black Echo, sebuah deskripsi yang menangkap esensi teror klaustrofobik, disorientasi total,
dan ketegangan psikologis ekstrim saat merangkak di dalam kegelapan pekat. Does the bandage feel too tight? It is fine, comrade. Thank you. Kehidupan diatur oleh satu prinsip utama, bertahan hidup dengan cara menghindari deteksi. Hal ini memaksa para penghuni terowongan untuk mengadopsi gaya hidup nokturnal. Sebagian besar aktivitas yang membutuhkan akses ke permukaan, seperti bercocok tanam di kebun tersembunyi atau mencari perbekalan, dilakukan secara eksklusif pada malam hari. Siang hari dihabiskan untuk beristirahat atau bekerja di dalam keamanan relatif terowongan. Adaptasi terhadap kegelapan total sangat ekstrim. Tanpa paparan sinar matahari, ritme sirkadian alami tubuh menjadi kacau. Banyak penghuni yang dilaporkan mengalami kebutaan sementara saat pertama kali muncul ke permukaan setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan di bawah tanah. Kondisi fisik di dalam terowongan sangat merusak kesehatan. Udaranya sangat panas, lembab, dan minim oksigen, menyebabkan masalah pernapasan kronis. Kelembapan yang konstan dan kontak dengan tanah menyebabkan infeksi kulit yang meluas. Ruangnya sangat sempit, dengan langit-langit seringkali hanya setinggi 80-120 cm. Berdiri tegak adalah kemewahan yang mustahil. Akibatnya, banyak yang terbiasa tidur dalam posisi setengah duduk atau meringkuk di ceruk-ceruk kecil. Dan mereka tidak sendirian. Para penghuni harus berbagi ruang sempit mereka dengan semut, kelabang beracun, laba-laba, kalajengking, ulah, dan tikus. Penyakit yang ditularkan oleh serangga, terutama malaria, merajalela. Diperkirakan hingga separuh dari populasi Vietcong yang tinggal di terowongan menderita malaria pada satu waktu. Menopang kehidupan ribuan orang di bawah tanah adalah tantangan logistik yang luar biasa. Makanan sangat langka dan monoton. Makanan pokok utamanya adalah singkong, yang dapat tumbuh di tanah yang miskin nutrisi. Diet ini dilengkapi dengan apapun yang bisa dikumpulkan dari hutan. Daun-daunan liar, akar-akaran, dan terkadang serangga. Daging adalah kemewahan yang sangat langka. Ironisnya, salah satu sumber protein tak terduga datang dari musuh. Ketika tentara AS mencoba membersihkan terowongan dengan melemparkan ular berbisa dan kalajengking, para gerilyawan yang terampil menangkapnya justru memasaknya sebagai makanan. Air bersih juga menjadi masalah kronis. Fasilitas sanitasi sangat primitif, seringkali hanya berupa lubang-lubang dalam yang digali jauh dari area utama yang berkontribusi pada penyebaran penyakit di lingkungan yang lembab dan padat. Beban psikologisnya sama berat. Klaustrofobia adalah musuh konstan. Ketidakmampuan untuk berdiri tegak dan bergerak bebas dalam waktu lama menciptakan ketegangan fisik dan mental yang luar biasa. Mungkin yang paling menyiksa adalah teror psikologis yang berkelanjutan dari suara bom yang meledak di atas kepala. Guncangan dan suara gemuruh yang konstan menjadi pengingat akan bahaya yang selalu mengintai, menciptakan kondisi trauma yang tidak pernah berakhir. Isolasi dari dunia luar, perpisahan dari anggota keluarga, dan kesedihan karena kehilangan rekan-rekan seperjuangan menambah beban emosional yang berat. Meskipun dalam kondisi yang hampir tak terbayangkan ini, kohesi sosial dan semangat perlawanan kolektif memungkinkan komunitas ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berfungsi dan terus berjuang. Setelah perang berakhir pada tahun 1975, jaringan terowongan ini tidak dilupakan. Ia mengalami transformasi yang luar biasa. Pemerintah Vietnam segera mengakui nilai historisnya dan melestarikan kompleks ini, khususnya di Cu Chi, menciptakannya menjadi taman memorial perang. Saat ini, terowongan tersebut telah berevolusi menjadi monumen nasional, situs ziarah patriotik, dan salah satu atraksi wisata paling signifikan di Vietnam, yang menarik jutaan pengunjung domestik dan internasional setiap tahun. Terowongan Vietcong adalah bukti nyata bahwa perang tidak selalu ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata paling canggih. Ia adalah monumen bagi ketahanan manusia, kecerdasan strategis, dan kemampuan untuk menulis ulang aturan pertempuran itu sendiri. Neraka sesungguhnya di Perang Vietnam ada 1 meter di bawah telapak kaki. Sebuah labirin gelap, sempit, dan pengap yang sengaja dibangun untuk membunuh. Orang-orang yang dikirim masuk ke sana sendirian disebut tunnel rats atau tikus terowongan. Ini adalah kisah mengapa pekerjaan mereka adalah tugas paling menyedihkan dan tidak manusiawi di seluruh perang. You're up, tunnel rat. Get in the hole. Ribuan pemuda Amerika yang dikirim ke Vietnam berpikir mereka tahu apa yang akan dihadapi. Mereka dilatih untuk perang modern, perang yang mengandalkan artileri, serangan udara, dan pertempuran di lapangan terbuka.
pelatihan mereka difokuskan untuk menaklukkan bukit dan medan yang terlihat. Di Vietnam, musuh mereka, Viet Cong, punya strategi yang sama sekali lain. Mereka menyerang, lalu lenyap begitu saja, menghilang ke dalam tanah. Viet Cong membangun labirin bawah tanah yang luar biasa, terowongan Cu Chi. Jaringan ini sangat kompleks, memiliki ruang medis, dapur umum, gudang senjata, bahkan ruang rapat yang saling terhubung. Struktur ini membuat militer Amerika frustrasi berat. Bom dan artileri yang dijatuhkan di permukaan menjadi percuma. Pasukan Viet Cong bisa menyergap patroli AS kapan saja, lalu lenyap ke lubang-lubang kecil yang tak terlihat. Amerika sadar, mereka harus turun ke level musuh. Mereka membutuhkan unit khusus. Mereka pun mulai merekrut anggota, dan rekrutmennya pada saat itu cukup brutal. Prosesnya seringkali terjadi langsung di lapangan. Ketika sebuah patroli menemukan lubang, sersan mereka akan memindai pasukannya dan menunjuk tentara dengan postur tubuh paling kecil. Banyak veteran Tunnel Rat bercerita komandan mereka hanya akan bertanya di depan peleton, langsung menunjuk ke personil paling kurus. Pilihannya ada di antara tentara Zeni alias insinyur tempur yang ahli peledak atau prajurit infanteri. Kenapa ukuran fisik sangat penting? Pintu masuk terowongan seringkali hanya selebar bahu. Tentara berbadan besar akan tersangkut. Tersangkut di bawah tanah sendirian dalam kegelapan adalah hukuman mati. Tapi fisik saja belum cukup. Mereka mencari tentara yang mentalnya stabil di kegelapan total. Syarat utamanya adalah kesediaan untuk terputus total dari regu. Mereka harus mau masuk sendirian, tanpa radio, tanpa kawan di belakang, tanpa jalur evakuasi yang jelas. Perlengkapan mereka adalah cerminan dari misi ini. Mereka harus meninggalkan semua perlindungan modern. Helm baja, rompi anti peluru, dan senapan serbu M16 standar mereka semua harus ditinggalkan di permukaan. Peralatan itu terlalu besar. Rompi dan helm akan membuat mereka tersangkut. Senapan M16 terlalu panjang untuk bermanuver di tikungan sempit. Suara tembakannya di ruang tertutup akan memecahkan gendang telinga mereka. Kilatan apinya akan membutahkan mereka secara permanen. Perlengkapan mereka dikurangi ke intinya. 1. Sebuah pistol. Banyak yang sengaja memilih revolver seperti Smith & Wesson Model 10. Alasannya keandalan. Pistol otomatis kaliber 45 bisa macet karena debu dan tanah. Di bawah sana, revolver yang macet hanya butuh satu tarikan pelatuk lagi. 2. Sebuah senter. Seringkali mereka membawa senter berbentuk L yang diikat di helm ringan atau dipegang. Itu satu-satunya mata mereka. 3. Sebilah pisau. Untuk pertarungan jarak 0 jika pistol gagal, atau sebagai alat untuk merasakan tanah di depan. Gambaran tugas ini terekam jelas di beberapa film. Dalam film Platoon, ada adegan di mana Sersan Elias menemukan lubang terowongan dan langsung turun sendirian. Adegan itu singkat, tapi sempurna menangkap ketegangan dan klaustrofobia dari misi solo ini. Film lain, Tunnel Rats, bahkan didedikasikan penuh untuk unit ini. Film itu menunjukkan secara brutal pertarungan pisau, jebakan, dan horor psikologis yang mereka hadapi di kegelapan. Para tikus terowongan ini menukar perlindungan baja dengan keheningan, sebuah pertaruhan paling dasar. Bagi para Tunnel Rats, terowongan Cu Chi adalah neraka dunia. Lorong-lorong ini sengaja dibuat sangat sempit, pas untuk ukuran tubuh orang Vietnam. Tentara Amerika yang berpostur lebih besar seringkali tersangkut di dalamnya. Di setiap jengkalnya terdapat jebakan mematikan. Ada yang namanya punji stakes, runcingan bambu tajam yang disembunyikan di lantai terowongan atau di lubang. Ujungnya sering dilumuri kotoran manusia atau racun ular. Infeksi ringan di bawah tanah bisa berakibat fatal. Lalu ada tripwire granat. Kawat-kawat tipis ini terhubung ke granat atau ranjau. Kawat ini dipasang sangat tersembunyi di kegelapan. Satu sentuhan akan memicu ledakan yang meruntuhkan lorong. Viet Cong juga menggunakan fauna lokal. Mereka menaruh ular berbisa, kalajengking, atau laba-laba di area yang diblokir, menunggu tentara yang lengah. Misi Tunnel Rats terdengar sederhana, cari dan hancurkan. Mereka harus merangkak ke dalam kegelapan, mencari apa saja yang bernilai. Peta, dokumen intelijen, lokasi penyimpanan amunisi, atau markas komando Viet Cong. Jika mereka menemukan area penting, tugas mereka adalah memasang peledak C4, menyalakan sumbu, dan bergegas keluar secepat mungkin sebelum ledakan meruntuhkan terowongan. Akan tetapi kemenangan jarang terasa.
Para tikus terowongan mungkin berhasil menghancurkan satu persimpangan. Keesokan harinya, Vietcong sudah menggali rute alternatif atau memperbaiki kerusakan itu. Ini adalah pekerjaan yang melelahkan dan seringkali sia-sia. Di bawah tanah, kegagalan berarti kematian. Banyak tikus terowongan yang masuk dan tidak pernah kembali. Mereka tewas karena jebakan yang terlewat. Mereka kehabisan oksigen di lorong buntu, atau mereka salah belok dan tersesat dalam kegelapan abadi. Skenario terburuk adalah bertemu patroli Vietcong di persimpangan. Pertarungan terjadi dalam jarak kosong. Diputuskan siapa yang lebih cepat menarik pelatuk. Ini adalah bagian yang paling menyedihkan. Apa yang mereka rasakan di dalam sana. Indra mereka seketika rancur. Kegelapan absolut menyelimuti. Dunia mereka menyusut hanya sebatas lingkaran cahaya dari senter yang mereka pegang. Suara nafas mereka sendiri terdengar memekakkan telinga. Detak jantung mereka berdebar di dada. Udara di dalam sangat tipis, pengap dan panas. Bau tanah basah, sisa mesiur, keringat dan amonia kelawar bercampur menjadi satu. Mereka merangkak, seringkali di atas kotoran. Gesekan seragam mereka di dinding tanah terdengar keras, cukup untuk membuat mereka mengira ada gerakan lain. Setiap bayangan di depan adalah potensi musuh. Setiap persimpangan adalah kemungkinan penyergapan. Mereka sendirian, terisolasi total. Pertarungan di bawah sana adalah pertarungan pisau dan pistol dari jarak nol, sangat brutal dan personal. Para veteran menggambarkannya sebagai perasaan merangkak di dalam kuburan yang mereka gali sendiri. Perang akhirnya usai. Para tikus terowongan yang selamat kembali ke Amerika. Mereka pulang tetapi membawa terowongan itu di dalam kepala mereka. Tingkat PTSD di kalangan mereka sangat tinggi. Banyak yang menderita klaustrofobia akut seumur hidup. Naik lift, masuk ke lemari, atau sekadar berada di ruangan yang ramai bisa memicu serangan panik. Secara fisik, mereka telah menghirup berbagai zat berbahaya selama berbulan-bulan. Jamur, bakteri, debu sisa peledak dan partikel Agent Orange yang meresap ke dalam tanah terakumulasi di paru-paru mereka. Pekerjaan mereka sangat rahasia dan kotor, seringkali dianggap remeh di atas permukaan. Mereka adalah prajurit yang bertarung dalam perang paling pribadi, paling gelap, dan paling sunyi. Hidup sebagai tunnel rats itu menyedihkan karena mereka dipaksa melakukan hal yang berlawanan dengan naluri dasar manusia. Mereka harus merangkak sendirian ke dalam kegelapan. Mereka berburu manusia lain di ruang sempit. Semua itu dilakukan sambil sadar bahwa lubang itu memang dirancang khusus untuk membunuh mereka. Sebuah pengorbanan ekstrim yang meninggalkan bekas luka permanen, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Kisah sejarah mana lagi yang punya sisi gelap seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.